telah dibocorkan. Ternyata media asing mengklaim jet Rafale pesanan Indonesia mempunyai kelemahan. Beberapa media asing baru-baru ini menyoroti jet tempur yang dipesan Indonesia, menyebutkan adanya satu kelemahan fatal pada pesawat tersebut. Indonesia diketahui telah memesan 42 unit jet tempur sebagai bagian dari upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, guna memperkuat pertahanan udara nasional. Menurut laporan yang beredar, jet tempur tersebut memiliki teknologi canggih dan kemampuan tempur yang mumpuni. Namun, sejumlah analis pertahanan asing mengungkapkan bahwa pesawat ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasionalnya di medan tempur. Meski demikian, pihak berwenang di Indonesia tampaknya tetap optimis dengan keputusan pembelian tersebut. Mereka menegaskan bahwa jet tempur ini telah melalui berbagai pertimbangan strategis, termasuk kesesuaian dengan kebutuhan pertahanan nasional dan faktor anggaran. Selain itu, kerjasama dengan negara produsen juga dinilai akan memberikan keuntungan dalam hal transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Sejumlah pengamat pertahanan di Indonesia menilai bahwa klaim media asing tersebut perlu disikapi dengan kritis. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait pemberitaan tersebut. Namun, diskusi mengenai efektivitas dan kesiapan jet tempur yang akan digunakan terus menjadi perhatian di kalangan militer dan masyarakat luas. Menurut mereka, setiap alutsista tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan yang terpenting adalah bagaimana jet tempur ini dioperasikan serta didukung oleh strategi pertahanan yang tepat. Mereka menyoroti aspek tertentu dari desain, sistem avionik, atau daya tahan pesawat yang dianggap masih kalah dibandingkan dengan jet tempur generasi terbaru dari negara lain. Sementara itu, beberapa sumber di dalam negeri menilai bahwa kritik dari media asing ini bisa memiliki berbagai motif, termasuk persaingan industri pertahanan global. Jet tempur yang dipesan Indonesia berasal dari salah satu produsen ternama yang telah lama bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam pasar ekspor alutsista. Oleh karena itu, analisis mengenai kelemahan fatal yang disebutkan perlu ditelaah lebih lanjut apakah memang berdasarkan kajian objektif atau ada unsur kepentingan tertentu. Di sisi lain, TNI Angkatan Udara sebagai pengguna utama pesawat tempur ini diyakini telah melakukan evaluasi mendalam sebelum memutuskan untuk membeli 42 unit tersebut. Beberapa analis pertahanan juga mengingatkan bahwa negara-negara lain yang mengoperasikan pesawat tempur serupa tidak mengalami masalah signifikan yang menghambat kinerja operasionalnya. Bahkan, beberapa negara justru meningkatkan jumlah pembelian atau memperpanjang kerjasama dengan produsen jet tempur tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan apakah kekurangan yang diklaim benar-benar berdampak besar atau hanya sekadar opini spekulatif. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan dengan mengembangkan kemampuan perawatan dan perakitan jet tempur di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar sekaligus meningkatkan kemampuan teknis personel Indonesia dalam menangani sistem persenjataan modern. Meski masih menjadi perdebatan, publik Indonesia tetap berharap bahwa pembelian jet tempur ini akan membawa dampak positif bagi pertahanan nasional. Dengan strategi yang tepat, kelemahan yang disebutkan oleh media asing bisa diminimalkan, sementara keunggulan pesawat ini tetap bisa dioptimalkan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia. Beberapa perwira militer yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa setiap alutsista memiliki karakteristik dan batasan tersendiri, tetapi strategi pemanfaatan dan kesiapan pilot serta dukungan logistik jauh lebih penting dalam menentukan efektivitas di medan perang. Sementara kontroversi mengenai dugaan kelemahan jet tempur ini terus bergulir, pemerintah Indonesia tampaknya tetap fokus pada rencana modernisasi pertahanan yang lebih luas. Jet tempur yang dipesan bukan satu-satunya langkah dalam memperkuat pertahanan udara, tetapi bagian dari strategi jangka panjang yang mencakup pengadaan radar canggih, sistem pertahanan udara berbasis rudal, serta peningkatan kapasitas pilot dan teknisi penerbangan. Sejumlah pengamat juga menilai bahwa pembelian alutsista dalam jumlah besar kerap mendapat sorotan dari media asing, terutama ketika menyangkut industri pertahanan global yang sangat kompetitif. Beberapa negara produsen lain yang bersaing dalam pasar ekspor pesawat tempur tentu memiliki kepentingan dalam membentuk opini publik terkait keunggulan atau kelemahan produk tertentu. Di tengah perdebatan ini, muncul pula opini bahwa Indonesia harus terus memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri agar tidak selalu bergantung pada produk luar negeri. Meski saat ini teknologi pesawat tempur masih didominasi oleh negara-negara maju, langkah-langkah seperti transfer teknologi dan investasi dalam penelitian serta pengembangan, R&D, di sektor dirgantara bisa menjadi fondasi bagi kemandirian pertahanan di masa depan. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan atau TNI Angkatan Udara terkait klaim media asing tersebut. Namun,
Respons pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada publik bahwa keputusan pengadaan alutsista ini telah melalui pertimbangan matang. Dengan pengawasan yang ketat, evaluasi berkelanjutan, serta strategi pemanfaatan yang tepat, Indonesia diyakini dapat memaksimalkan potensi jet tempur yang telah dipesan, terlepas dari klaim negatif yang muncul di luar negeri. Pada akhirnya, tujuan utama dari pengadaan ini adalah untuk menjaga kedaulatan udara dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Meski klaim media asing tentang kelemahan fatal pada jet tempur yang dipesan Indonesia terus menjadi perbincangan, para pejabat pertahanan dan pakar militer dalam negeri menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat rencana modernisasi alutsista. Mereka menilai bahwa setiap sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur generasi terbaru, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang lebih penting adalah bagaimana strategi penggunaannya dalam konteks kebutuhan pertahanan nasional. Selain itu, keputusan untuk membeli 42 unit jet tempur ini bukan hanya didasarkan pada spesifikasi teknis semata, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan operasional, dukungan logistik, serta peluang kerja sama strategis dengan negara produsen. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari program offset atau transfer teknologi, yang memungkinkan industri pertahanan dalam negeri ikut terlibat dalam proses pemeliharaan dan pengembangan pesawat tempur tersebut. Hal ini dinilai sebagai bagian dari dinamika politik internasional, di mana negara-negara produsen alutsista bersaing untuk mendapatkan kontrak dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang memiliki anggaran pertahanan yang terus meningkat. Seiring berkembangnya situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik, Indonesia terus berupaya memperkuat postur pertahanannya agar dapat merespons berbagai potensi ancaman dengan lebih efektif. Modernisasi alutsista menjadi prioritas, mengingat banyak peralatan militer yang sudah berusia tua dan perlu digantikan dengan teknologi yang lebih mutakhir. Di sisi lain, munculnya kritik dari media asing juga mengundang respons dari berbagai kalangan di dalam negeri. Beberapa pengamat menilai bahwa pemberitaan semacam ini seringkali muncul setiap kali Indonesia melakukan pengadaan alutsista dalam skala besar. Meskipun kritik dan sorotan terhadap jet tempur yang dipesan terus beredar, pemerintah Indonesia diyakini tetap berpegang pada kebijakan pertahanan yang telah dirancang secara matang. Evaluasi terhadap performa pesawat ini kemungkinan besar akan terus dilakukan, baik sebelum maupun setelah pengiriman unit pertama. Dengan demikian, setiap potensi kelemahan yang ada dapat diantisipasi dan diminimalkan melalui strategi operasional yang tepat. Publik pun berharap bahwa jet tempur yang akan segera memperkuat TNI Angkatan Udara ini benar-benar dapat meningkatkan daya tempur dan memperkuat pertahanan udara nasional. Di tengah persaingan global dalam industri militer, keputusan Indonesia untuk memilih pesawat ini tetap harus dilihat sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun kekuatan pertahanan yang lebih modern dan mandiri. Seiring dengan meningkatnya diskusi mengenai jet tempur yang dipesan Indonesia, perhatian kini juga tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dan TNI Angkatan Udara dalam memastikan efektivitas penggunaannya. Meski media asing menyoroti dugaan kelemahan fatal, beberapa pakar militer menegaskan bahwa setiap pesawat tempur memiliki keunggulan dan keterbatasan yang bergantung pada bagaimana mereka diintegrasikan dalam doktrin pertahanan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, jet tempur ini akan memainkan peran kunci dalam menjaga kedaulatan udara dan meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara.